Spurs are going to the off the bench with a fabulous finish. Di dunia yang dipenuhi bintang, ego, dan kontroversi, ada satu sosok yang berdiri diam. Ia tak menuntut sorotan, tak pernah meminta pujian, tapi ia memenangkan semuanya dengan senyum, dengan kerja keras, dengan hati yang bersih. Ini adalah kisah N'Golo Kante, legenda tanpa musuh, juara sejati tanpa kebencian. Lahir di Paris tahun 1991, N'Golo kecil adalah anak dari imigran Mali. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, ibunya bekerja sebagai pemulung. Dan Kante, dia ikut membantu, mengais sampah demi sesuap nasi. Siapa sangka anak yang dulu berjalan kaki berkilometer demi latihan, akan berdiri di panggung final Piala Dunia, akan mengangkat trofi Liga Champion, akan menjadi pahlawan dunia. Tak ada akademi elit, tak ada agen top, hanya tekad dan tubuh kecil yang terus berlari. Ia tak pernah dikenal karena dribble spektakuler, tapi karena ia tak pernah lelah. Ia selalu ada di mana-mana, menekel, menjemput bola, menjaga keseimbangan. Di usia 21 tahun saat banyak bintang sudah bersinar, Kante baru dapat kontrak profesional pertamanya. Dari Cannes ia dibeli Leicester City dengan harga 5,6 juta euro. Siapa ini? Tanya publik Inggris. Tapi di musim itu dunia sepak bola terbalik. Leicester jadi juara Premier League, Kante jadi mesin tak terlihat. 175 tackle, 157 intercept, terbanyak di liga. Ia bukan bintang utama, tapi tanpa dia, dongeng itu tak pernah terjadi. Chelsea tak mau ketinggalan. Mereka membeli Kante musim pertama, juara lagi. Ia jadi pemain pertama dalam sejarah Premier League yang jadi juara 2 musim berturut-turut bersama 2 klub berbeda. Trofi terus berdatangan. Liga Inggris, FA Cup, Liga Eropa, Liga Champion. Semua pelatih bergantung padanya, tapi dia tetap sama. Naik mobil Mini Cooper, datang latihan paling pagi, pulang paling akhir. Piala Dunia Rusia 2018, Prancis datang dengan generasi emas, tapi di antara Mbappe, Griezmann, Pogba, Kante tetap tak tergantikan. Diam-diam ia menjadi pengontrol ritme, menyapu setiap ancaman. Kante menutup 3 pemain sekaligus, dan saat Prancis juara, Kante hanya tersenyum kecil, malu-malu angkat trofi. Begitulah ia, tak pernah ingin jadi pusat perhatian. Bersama Al Ittihad, Kante masih jadi mesin lini tengah. Bersama Benzema dan Fabinho, ia bukan pemain tua pensiun. Ia masih jadi motor utama, masih main 90 menit, masih jadi perusak strategi lawan. Dan ia juara lagi, tambah 1 trofi lagi dalam CV-nya yang luar biasa. Ini bukan hanya soal sepak bola, ini soal bagaimana dunia memandang manusia. Fans lawan memujinya, pemain rival menghormatinya. Tak ada pemain yang dibenci lebih sedikit dari dia. Dalam 100 tahun sejarah sepak bola, sangat jarang ada sosok yang menyatukan semua pihak. Tapi Kante bukan hanya legenda, ia adalah penyegar nurani sepak bola. N'Golo Kante bukan top skor, bukan playmaker flashy, tapi tanpa dia, tim tak akan lengkap. Ia telah mengangkat 1 Liga Champion, 2 Premier League, 1 Piala Dunia, 1 Liga Eropa, 1 FA Cup, 1 Super League, 1 Super Cup, 1 Piala Dunia Klub, dan yang terakhir, Saudi Pro League. Semua itu tanpa satupun skandal, tanpa musuh, tanpa kebencian. Saat semua bintang berusaha bersinar paling terang, Kante cukup jadi bulan yang menyinari tanpa membakar. Dan ketika ia pensiun nanti, kita tak hanya kehilangan gelandang terbaik, tapi juga kehilangan teladan yang mungkin tak akan terulang.